Kaisar Naga Abadi Chapter 1486 Bahasa Indonesia. Titik 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 titik. Titik 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 titik. 1486 Karena aku kuat. Lu Ming memandang Yin Feng dan yang lainnya dengan dingin. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin saat dia berkata, aku membunuh Sulama karena Sulama ingin membunuhku terlebih dahulu. Apa menurutmu aku tidak bisa melawan dan membiarkan dia membunuhku? Suara Lu Ming terdengar dan semua orang terdiam. Omong kosong. Sulama tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa dia ingin membunuhmu? Konyol. Yin Feng memarahi. Apakah aku harus menanyakan ini padamu? Lu Ming memandang Yin Feng dan mencibir, seolah dia menyiratkan sesuatu. Ekspresi Yin Feng sedikit berubah, lalu dia mencibir, Lu Ming, Sulama sudah mati. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan karena orang mati tidak dapat bersaksi. Namun, Anda tidak dapat mengubah fakta tidak peduli seberapa banyak Anda mengatakannya. Faktanya adalah kamu membunuh Sulama dengan tanganmu sendiri. Buktinya tidak bisa dibantah. Anda tidak dapat mengubahnya. Kamu harus menerima hukumanmu. Yin Feng, kenapa kamu terburu-buru? Karena kalian semua ingin mengetahui kebenarannya, aku akan memberitahumu. Lu Ming memandang Yin Feng dengan acuh tak acuh dan berkata, saat itu, ketika kami sedang menjalankan misi, kami bertemu musuh yang kuat. Duan Yan, Fu Xing, dan Zhang Kong semuanya dibunuh oleh musuh yang kuat. Sulama bahkan menyerah kepada musuh dan dikuasai musuh. Dia ingin membunuhku, jadi aku membunuhnya. Lu Ming menjelaskan secara singkat misinya. Omong kosong. Sejauh yang saya tahu, Duan Yan dan Fu Xing keduanya berada di ranah Kaisar Bela Diri LV3, sedangkan Sulong berada di ranah Kaisar Bela Diri LV4. Anda bertemu musuh yang kuat dan keduanya mati, tetapi Anda, seekor semut dari Pulau Savage, selamat. Bukankah itu konyol? Apakah kamu benar-benar berpikir kami bodoh? Petik 2. Yin Feng mencibir. Kamu bukan idiot, kamu idiot. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Anda, ekspresi Yin Feng jelek. Biarkan aku memberitahu Anda, hanya ada satu alasan mengapa mereka mati dan aku tidak. Itu karena aku kuat. Lu Ming berkata dengan keras. Karena aku kuat. Itu adalah alasan yang sangat sederhana namun menjelaskan segalanya. Mengapa Sulong dan yang lainnya mati, tetapi Lu Ming tidak? Itu karena Lu Ming kuat dan dia lebih kuat. Itu sebabnya dia tidak mati. Hahaha, kamu kuat. Budidaya Sulong berada di ranah Kaisar Bela Diri LV4. Kamu hanyalah seekor semut dari Pulau Savage yang baru saja menerobos ke alam Kaisar Bela Diri belum lama ini. Beraninya kamu bilang kamu kuat. Sungguh sebuah lelucon. Saya akan melihat seberapa kuat Anda. Teman-teman, jatuhkan dia. Teriak Yin Feng. Begitu suara Yin Feng turun, dua pemuda dari Aula Hukuman Naga bergegas keluar dari belakangnya. Masing-masing dari mereka memegang rantai kunci naga di tangan mereka saat mereka menerkam Lu Ming dan berteriak, menyerah. Enyah. Lu Ming berteriak dan maju beberapa langkah. Langkah hentakan 9 naga di surga meledak, dan bumi bergetar. Tanah bergetar seperti ombak, dan kekuatan mengerikan melonjak ke arah dua pemuda istana hukuman naga. Ledakan, ledakan. Kedua pemuda istana hukuman naga terkejut. Mereka memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Sangat kuat. Banyak orang terkejut. Hanya dengan beberapa langkah, Lu Ming telah melukai dua pemuda kerajaan bela diri tingkat ketiga dari Aula Hukuman Naga. Kekuatan orang berteriak dari belakang Yin Feng. Beberapa sosok keluar dengan aura kekerasan. Bahkan sebelum mereka tiba, ki mereka yang kuat menyapu Lu Ming seperti angin kencang. Alam Kaisar Bela Diri tingkat keempat. 3 ahli kerajaan bela diri LV4 menerkam ke arah Lu Ming. Enyah. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat. Dia berteriak dan mengayunkan tinjunya terus-menerus. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan tinju sepertinya mampu menembus kehampaan dan menghantam 3 pemuda kerajaan bela diri tingkat 4. Kekuatan tinju yang menakutkan langsung menghancurkan serangan dan pertahanan 3 ruang hukuman naga. Ketiganya diterbangkan seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka terbang keluar dari awan lembah naga dan jatuh dengan keras ke tanah. Terengah-engah terdengar di tempat kejadian. Dengan satu gerakan,
3 ahli kerajaan bela diri LV4 dari Dragon Punishment Hall terluka dan dikirim terbang. Kekuatan tempur macam apa ini? Sulong, seniman bela diri ranah Kaisar bela diri LV4 bukanlah apa-apa. Saat ini, mereka mengingat apa yang dikatakan Lu Ming sebelumnya. Karena aku kuat, itu benar, Lu Ming kuat. Oleh karena itu, dia tidak mati, tetapi Sulong dan yang lainnya mati. Sial, sial, Yin Feng meraung di dalam hatinya, dan matanya dipenuhi rasa cemburu. Lu Ming menjadi lebih kuat setelah tidak melihatnya beberapa saat. Bagaimana semut dari Pulau Savage menjadi begitu kuat? Hal ini menyebabkan rasa dingin muncul di lubuk hati Yin Feng. Semakin kuat Lu Ming, semakin besar bahaya yang dia hadapi. Dia tidak boleh membiarkan Lu Ming tumbuh. Orang ini melanggar hukum dan telah merugikan sesama muridnya. Dia seperti iblis jahat. Sekarang, dia bahkan berani melukai orang-orang di Dragon Punishment Hall. Dia pantas dibunuh. Semuanya, saya sarankan agar kita langsung membunuhnya sebagai peringatan bagi yang lain. Suara Yin Feng terdengar. Benar, bunuh dia di tempat. Suara dingin terdengar. Lebih dari selusin ahli dari aula hukuman naga bergegas keluar dari belakang Yin Feng, dan aura kuat mereka meledak. 2 di antaranya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 6, sedangkan sisanya berada di tingkat ke-5 dan ke-4. Begitu banyak ahli yang ingin membunuh Lu Ming di sini dan saat ini. Membunuh. Seorang pemuda di puncak alam Kaisar bela diri tingkat 6 berteriak dan menerkam ke arah Lu Ming seperti naga sejati. Aura kekerasannya menekan ke arah Lu Ming. Mata Lu Ming menyipit. Budidaya ahli kerajaan bela diri puncak LV6 jauh lebih tinggi daripada miliknya. Saat Lu Ming hendak berusaha sekuat tenaga, sosok putih tiba-tiba muncul di depannya dan melayangkan pukulan ke arah pemuda di puncak alam Kaisar bela diri tingkat 6. Tinjunya tidak besar, tapi memancarkan aura mendominasi yang bisa menghancurkan segalanya. Ledakan. Lengan pemuda di puncak ranah bela diri kerajaan LV6 meledak. Dia terbang kembali sejauh ribuan meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan. Ledakan. Kemudian, sosok itu melontarkan belasan pukulan berturut-turut. Selusin ahli istana hukuman naga dikirim terbang dengan pekikan darah yang mengental. Mari kita lihat siapa yang berani kurang ajar di Cloud Dragon Valley. Sebuah suara halus terdengar. Kakak senior ke-8. Lu Ming tercengang. Orang yang tiba-tiba muncul dan memberikan pukulan telak kepada para ahli balai hukuman naga adalah kakak senior ke-8 Lu Ming, Sue Ningsin. Naga salju itu. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Sue Ningsin bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Kamu melukai begitu banyak orang di istana hukuman naga. Beraninya kamu. Yin Feng menunjuk ke arah Sue Ningsin dan memarahi. Diam. Sue Ningsin berteriak dengan marah, wajahnya tertutup lapisan es. Kamu telah melanggar lembah naga awan dan menangkap kakak mudaku. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, aku tidak akan melukai mereka begitu saja. Aku akan mematahkan kepala anjingmu. Niat membunuh sedingin es terpancar dari tubuh Sue Ningsin. Banyak orang menelan ludahnya. Sangat mendominasi. Jika mereka mengambil satu langkah lagi, dia akan langsung menghancurkan kepala anjing mereka. Ini melanggar hukum. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Dia tidak menyangka kakak senior ini begitu sombong. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu baik. Sue Ningsin, Balai Hukuman Naga menangani masalah ini dengan tidak memihak. Kakak muda Anda telah membunuh sesama murid, dan buktinya tidak dapat disangkal. Dia harus dibawa ke aula hukuman naga untuk dihukum. Seorang pria muda dari aula hukuman naga di samping Yin Feng berbicara. Aura mengejutkan terpancar dari tubuhnya. Alam Kaisar bela diri tingkat ke-7. Kaisar Naga Abadi Chapter 1487 Bahasa Indonesia. 1487 Sue Ningsin yang kuat. Kali ini, bahkan ahli kerajaan bela diri LV7 telah dikirim. Terlihat betapa kuatnya keinginan Yin Feng untuk membunuh Lu Ming. Membunuh sesama murid. Lelucon apa? Kakak mudaku baru saja membunuh orang yang tidak berguna, apa masalahnya? Hanya membuang-buang sumber daya untuk menyimpan hal-hal yang tidak berguna di lembah Dewa Naga. Lebih baik bunuh dia lebih awal. Sue Ningsin berkata dengan dingin. Banyak orang yang tercengang. Logika macam apa ini?
Ini sungguh terlalu sombong, terlalu sombong. Anda, pakar alam bela diri kerajaan LV7 dan Yin Feng sama-sama tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa kepada Sue Ningsin. Itu benar-benar tidak masuk akal. Sekarang, tersesat. Kalau tidak, aku akan membuangnya satu persatu. Sue Ningsin mengomel. Sue Ningsin, sepertinya kamu harus ikut campur hari ini. Kalau begitu, aku akan menjatuhkanmu juga. Kata ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 dengan dingin. Aura yang kuat dan menakutkan meledak dan menekan ke arah Sue Ningsin. Ledakan. Tubuh Sue Ningsin juga meledak dengan aura yang kuat. Alam kaisar bela diri tingkat ke-5. Semua orang bisa melihat bahwa budidaya Sue Ningsin berada di ranah bela diri kerajaan LV5. Namun, aura kuatnya sangat mengejutkan. Dia benar-benar bisa bersaing dengan ahli ranah bela diri kerajaan LV7. 1000 tinju gunung, bunuh. Mati. Ahli alam bela diri kerajaan LV7 tiba-tiba berteriak dan melangkah maju, melemparkan pukulan ke arah Sue Ningsin. Dengan sebuah pukulan, seolah-olah sebuah gunung besar muncul di langit, menekan Sue Ningsin. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga datang dari tubuh Sue Ningsin, yang membuat auranya semakin kuat. Sue Ningsin juga melontarkan pukulan. Dengan sebuah pukulan, tinju Sue Ningsin sepertinya telah berubah menjadi es, mengeluarkan udara dingin yang menakutkan. Ledakan. Tinju Sue Ningsin berbenturan dengan gunung yang berat itu. Ledakan mengerikan terdengar di tempat kejadian. Kemudian gunung tersebut langsung membeku dan meledak. Gelombang arus dingin yang mengerikan menyebar ke segala arah. Suhu di tempat kejadian turun tajam. Beberapa orang dengan tingkat budidaya rendah menggigil dan tertutup lapisan es. Ahli alam bela diri kerajaan LV7 dan tubuh Sue Ningsin gemetar pada saat yang sama dan mereka mundur. Sangat kuat. Aneh sekali. Sebuah pemikiran melintas di benak banyak orang, dan mereka memandang Sue Ningsin dengan kaget. Mata Luming dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan tempur Sue Ningsin berada di luar imajinasinya. Sue Ningsin, yang hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-5, mampu bertarung melawan ahli alam bela diri kerajaan LV7. Perlu diketahui bahwa ahli ranah bela diri kerajaan LV7 sudah menjadi ahli ranah bela diri kerajaan tingkat tinggi. Kekuatan tempurnya benar-benar mengejutkan dan telah mencapai level lain. Di sekte seperti Lembah Dewa Naga, ahli bela diri kerajaan tingkat tinggi dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah. Lagi, Sue Ningsin melangkah mundur, matanya dipenuhi kegembiraan. Raungan naga keluar dari tubuhnya, dan di atas kepalanya, bayangan naga salju putih bisa terlihat. Kakak senior ini sangat suka berkelahi. Luming mau tidak mau berpikir seperti ini. Dia ingat pertama kali dia bertemu Sue Ningsin, ketika Sue Ningsin melayangkan pukulan tanpa berkata apa-apa. Berhenti. Tepat pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di langit. Auranya yang kuat memenuhi seluruh area, menyebabkan semua orang merasakan itu adalah seorang Sein. Orang tua ini mengenakan jubah naga emas panjang, yang hampir sama dengan yang dikenakan oleh orang-orang di Istana Hukuman Naga. Seorang tetua dari Istana Hukuman Naga. Bawahan ini memberi hormat kepada yang lebih tua. Benar saja, para pemuda di Aula Hukuman Naga memberi hormat pada lelaki tua itu. Yang lain mengikuti. Ketika tetua Istana Hukuman Naga tiba, Sue Ningsin dan pakar kerajaan bela diri LV7 secara alami berhenti bertarung pada saat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Tetua Istana Hukuman Naga bertanya dengan cemberut. Sebelumnya, dia telah diberitahu bahwa banyak ahli Istana Hukuman Naga telah berkumpul di lembah Cloud Dragon. Dia segera bergegas dan kebetulan melihat adegan pertarungan Sue Ningsin dengan ahli Istana Hukuman Naga. Tetua, aku Yin Feng, cucu dari penguasa lembah naga perak. Yin Feng melaporkan namanya terlebih dahulu dan kemudian berkata, seperti ini. Luming membunuh rekan-rekan muridnya dan berencana merampas harta mereka. Dia bersalah atas kejahatan paling keji. Kakak-kakak senior dari Balai Hukuman Naga dan saya akan menangkapnya. Membunuh sesama murid. Kilatan dingin berkedip di mata sesepuh Dragon Punishment Hall. Dia memandang Luming dan berkata, apakah ada hal seperti itu? Mulut Yin Feng seperti mulut anjing. Dia hanya menggigit orang secara acak. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Luming, apa yang baru saja kamu katakan?
Yin Feng memelototi Lu Ming. Lu Ming sebenarnya berani memanggilnya anjing. Anjing, anjing perak. Lu Ming berkata dengan tenang. Wajah Yin Feng berubah menjadi hijau karena marah. Dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua istana hukuman naga dan berkata, Tetua, ada bukti yang tak terbantahkan bahwa orang ini telah membunuh sesama muridnya. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengumpulkan bukti. Saya harap tetua akan menangani masalah ini dengan tidak memihak. Kalau tidak, aku khawatir orang lain di lembah Dewa Naga akan kecewa. Lu Ming, apa yang ingin kamu katakan? Tetua Aula Hukuman Naga memandang Lu Ming. Tentu saja ada yang ingin kukatakan, karena Sulong sedang dikendalikan oleh seseorang. Setelah itu, Lu Ming menjelaskan misi perjalanan ini. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tentu saja, Lu Ming telah melewatkan beberapa poin penting atau sedikit memodifikasinya. Misalnya, ketika Penatua Mohun mengejar Lu Ming menggunakan prasasti penekan penjara untuk menghancurkan tubuh fisiknya. Lu Ming tidak menyebutkan hal ini. Dia hanya mengatakan bahwa pihak lain terluka parah dan tidak dapat menyusulnya. Apa yang baru saja Anda katakan? Roh jahat. Ketika Lu Ming selesai berbicara, aura menakutkan terpancar dari sesepuh Aula Hukuman Naga, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Ya, Tetua, Lu Ming membungkuk, tapi dia terkejut. Ketika Lu Ming menyebutkan pemujaan roh jahat, mata tetua itu dipenuhi ketakutan. Ketakutan ini mirip dengan Sulong saat itu berasal dari lubuk hatinya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa banyak murid lembah Dewa Naga memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka setelah mendengar tentang roh jahat. Seorang penatua roh jahat masih hidup. Mungkinkah roh jahat itu akan bangkit dari abu? Tetua Istana Hukuman Naga bergumam pada dirinya sendiri saat rasa takut di matanya bertambah. Lu Ming, kamu berbicara omong kosong. Kultus roh jahat dimusnahkan oleh kekuatan gabungan dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di daratan 80.000 tahun yang lalu. Yang lebih tua dari pemujaan roh jahat. Dia telah hidup selama 80.000 tahun. Itu semua omong kosong *T. Orang mati tidak dapat membuktikan apapun sekarang. Kamu bisa menolaknya sesukamu. Yin Feng berteriak saat matanya bersinar dengan kejam. Hari ini, dia harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lu Ming, atau setidaknya melumpuhkan budidayanya. Lu Ming, apakah kamu memiliki saksi atas semua yang kamu katakan? Apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa semua yang Anda katakan itu benar? Bisakah kamu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Tetua Balai Hukuman Naga menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan menatap Lu Ming lagi. Buktinya sangat sederhana. Masih banyak orang yang hidup di keluarga Feng, jadi pasti ada yang mengetahui cerita di dalamnya. Temukan keluarga Feng dan tanyakan pada mereka. Maka Anda akan tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Kata Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1488 Bahasa Indonesia. 1488 Aku sangat takut. Hehe. Saat ini, Yin Feng mencibir dan berkata, menurutku kita tidak perlu pergi ke keluarga Feng. Saya sudah membawa orang ke sana, tetapi mereka mengetahui bahwa keluarga Feng telah dibunuh. Mata dingin Yin Feng menatap Lu Ming. Lu Ming, kamu begitu kejam dan tegas. Anda tidak meninggalkan bukti apapun. Makna yang tak terucapkan sudah jelas. Yin Feng mengacu pada fakta bahwa Lu Ming telah memusnahkan keluarga Feng. Keluarga Feng telah dimusnahkan. Lu Ming memandang Yin Feng, kilatan dingin muncul di matanya. Tak perlu dikatakan lagi, kehancuran keluarga Feng jelas merupakan ulah Yin Feng. Dia takut Lu Ming akan menemukan keluarga Feng untuk bersaksi demi Lu Ming. Metode yang kejam. Untuk menghadapi Lu Ming, dia langsung memusnahkan keluarga Feng. Sekarang, dia memfitnah Lu Ming karena memusnahkan keluarga Feng. Sudut mulut Yin Feng membentuk senyuman dingin saat dia memandang Lu Ming dengan mengejek. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membuktikan dirimu sendiri. Yin Feng mencibir di dalam hatinya. Yin Feng, kamu benar-benar berusaha keras untuk berurusan denganku. Anda telah memusnahkan keluarga Feng, menghancurkan bukti, dan menjebak saya. Aku tahu kamu membenciku. Saat itu, saya menginjak wajah Anda 9 kali di depan semua orang. Di alam mistik Kaisar Chang,
Aku mengalahkanmu sampai kamu berlutut di depanku. Dapat dimengerti jika kamu membenciku dan ingin membalas dendam padaku. Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengembalikan semua kesalahan ke Yin Feng dengan santai. Yin Feng telah menjebaknya untuk membalas dendam padanya. Kamu berbicara omong kosong. Wajah Yin Feng sangat muram. Omong kosong. Banyak orang melihatnya. Bagaimana saya berbicara omong kosong? Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh semua orang ini. Lu Ming tersenyum tipis. Tetua Istana Hukuman Naga juga mengerutkan kening. Lu Ming dan Yin Feng sama-sama punya alasan masing-masing. Dia tidak tahu siapa yang harus didengarkan. Penatua, Yin Feng mempekerjakan sesama muridnya dan merusak misinya. Dia ingin Sulong, Duan Yan, dan yang lainnya membunuhku selama misi. Setelah itu, dia membantai seluruh keluarga Feng dan menjebakku. Orang ini gila dan harus dihukum berat. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah tetua Aula Hukuman Naga, membalikkan keadaan pada Yin Feng. Kamu berbicara omong kosong, ini fitnah, fitnah. Yin Feng meraung. Fitnah. Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, caranya sangat sederhana. Selama aku menangkapmu dan mencari jiwamu, kebenaran akan terungkap secara alami. Lu Ming berkata sambil berjalan menuju Yin Feng. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku? Teriak Yin Feng. Berhenti. Sesosok melangkah maju dan berdiri di depan Lu Ming. Itu adalah pemuda kerajaan bela diri tingkat ke-7 dari Dragon Punishment Hall. Lawanmu adalah aku. Sue Ningxin muncul dan melayangkan pukulan ke arah pemuda dari Istana Hukuman Naga. Pemuda kerajaan bela diri tingkat ke-7 tidak punya pilihan selain melawan Sue Ningxin. Adapun Lu Ming, dia terus melangkah menuju Yin Feng. Serang, serang, bunuh orang ini. Teriak Yin Feng. Bus, bus, bus. Satu demi satu, para pemuda yang mengikuti Yin Feng menerkam Lu Ming. Enyah, mati. Lu Ming meraung dan sayap hitamnya muncul. Dengan satu kepakan, 5 hingga 6 pemuda memuntahkan darah dan dikirim terbang. Di udara, tetua dari Dragon Punishment Hall mengangkat alisnya. Dia hendak menghentikan mereka, tapi saat ini, sebuah suara masuk ke telinganya, membuatnya berhenti. Bang! Lu Ming menggunakan seni elemen angin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kecepatannya meningkat secara dramatis saat dia bergegas menuju Yin Feng. Kembali. Membunuh. Setidaknya ada selusin pemuda menyerbu ke arah Lu Ming. Beberapa dari mereka bahkan berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kelima. Bus. Dan EBSCP, domain primal chaos tingkat ketiga menyebar dan menyelimuti para pemuda di dalamnya. Para pemuda ini segera merasakan tekanan yang mengerikan menekan mereka, dan tulang mereka terancam patah. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tergeletak di tanah dan muntah darah. Kemudian, Lu Ming melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang menakutkan meledak dan mengirim beberapa seniman bela diri di puncak alam kaisar bela diri terbang. Banyak orang terkesiap. Lu Ming hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat kedua, tetapi bahkan seorang ahli di puncak tingkat kelima bukanlah tandingannya dan dikirim terbang. Sosok Lu Ming secepat kilat saat dia mendekati Yin Feng. Wajah Yin Feng menjadi pucat saat dia mundur dengan panik. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu berani menangkapnya dan mencari jiwanya. Jika dia mencari jiwanya, kebenaran akan terungkap. Dia tidak boleh membiarkan Lu Ming menjatuhkannya. Namun, kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Dia mendekatinya dengan kecepatan ekstrim. Pemuda yang datang bersamanya tidak bisa. Raungan kemarahan datang dari dalam langit. Suara itu bergemuruh seperti dewa. Kemudian, sebuah tangan besar terulur dari awan dan meraih Lu Ming. Tekanan mengerikan itu membekukan Lu Ming di tempatnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tuan Lembah Naga Perak. Lu Ming meraung dengan marah. Lu Ming tahu dari suaranya bahwa itu adalah penguasa Lembah Naga Perak. Master lembah yang bermartabat sebenarnya telah menyerang seorang junior seperti Lu Ming. Yin Zeng, keadaanmu semakin buruk. Anda menyerang murid saya di depan Cloud Dragon Valley. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Petik 2. Suara lembut datang dari kedalaman Cloud Dragon Valley. Kemudian, cahaya pedang meledak dan menebas tangan besar itu. Tangan besar itu langsung terbelah menjadi dua lalu retak. Yun Ruoksu. Di langit, terdengar suara gemuruh. Kemudian,
Dengan kilatan cahaya perak, seorang lelaki tua bergelembung perak muncul. Itu adalah penguasa lembah naga perak. Dan EBSCP, penguasa lembah naga perak muncul dan melihat ke kedalaman lembah naga awan. Di Cloud Dragon Valley, seorang lelaki tua menginjak awan. Itu adalah Master Awan Lembah Naga. Minger, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Master Cloud Dragon Valley muncul dan berkata dengan acuh tak acuh. Artinya sudah jelas. Dia ingin Luming terus mengalahkan Yin Feng. Junior, kamu berani. Penguasa lembah naga perak memandang Luming dengan tatapan dingin. Saya sangat takut. Luming mengerucutkan bibirnya. Dia mengepakkan sayap hitamnya, membawa hembusan angin kencang saat dia bergegas menuju Yin Feng. Kakek, selamatkan aku, teriak Yin Feng. Betapa beraninya. Dan EBSCP, mati. Penguasa naga perak meraung, dan raungan naga yang menakutkan datang dari tubuhnya saat cahaya putih keperakan melesat 10.000 meter ke udara dengan energi yang menakutkan. Yin Zeng, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Dan EBSCP, penguasa lembah naga awan maju selangkah dan tiba-tiba muncul di depan penguasa lembah naga perak, menebasnya dengan pedangnya. Serangannya biasa saja, tapi ekspresi sang master lembah berubah. Cahaya perak meledak saat dia bertarung dengan penguasa lembah. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan, dan seluruh langit tampak terbelah oleh cahaya pedang dan cahaya perak. Tekanan yang sangat besar hampir membuat semua orang terengah-engah. Apakah ini kekuatan Tuan Lembah? Itu sangat kuat. Banyak orang yang sangat terkejut. Ayo naik dan bertarung. Ayo pergi. Suara guru lembah naga di awan terdengar. Dia dan Master Lembah Naga Perak bergegas ke dalam kehampaan dan memulai pertempuran mereka. Di sisi lain, Luming terus menyerang Yin Feng. Beberapa pemuda yang melindungi Yin Feng dikirim terbang. Tidak peduli seberapa paniknya Yin Feng mundur, kecepatannya masih jauh dari kecepatan Luming. Bus! Luming muncul di depan Yin Feng. Domain kekacauan hancur dan Yin Feng memuntahkan seteguk darah. Kemudian, Luming meraih leher Yin Feng dan mengepakkan sayap hitamnya. Dia membawa Yin Feng kembali ke Cloud Dragon Valley. Kaisar Naga Abadi Chapter 1489 Bahasa Indonesia. 1489 Penguasa Lembah Naga Awan yang mendominasi. Saat ini, pertempuran di langit telah menarik perhatian semua orang. Setelah Luming menjatuhkan Yin Feng, dia melihat ke atas ke langit. Pertarungan di langit sangat intens dan telah mencapai titik memutih. Bola cahaya perak dan cahaya pedang saling bersilangan, dan raungan naga menembus langit. Tiba-tiba, cahaya pedang menjadi terang. Dengan tebasan, lampu perak itu padam. Kemudian, sesosok tubuh mundur dengan liar dan muncul di atas semua orang. Itu adalah penguasa lembah naga perak. Pada saat ini, luka pedang yang dalam muncul di dada tuannya. Lukanya langsung mengenai jantungnya, dan dia bahkan bisa melihat detak jantungnya. Dan EBSCP, penguasa lembah naga perak diliputi cahaya perak saat otot-ototnya menggeliat. Dia ingin menyembuhkan lukanya, tetapi gumpalan kecil pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan otot-ototnya, membuatnya sulit untuk sembuh dalam waktu singkat. Puff! Dan EBSCP, penguasa lembah naga perak memucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dengan mata terbelalak. Pemimpin lembah-lembah naga perak telah dikalahkan dan dilukai oleh penguasa lembah-lembah naga awan. Jika pedangnya sedikit lebih dalam, pedang itu akan menembus jantung penguasa lembah-lembah naga perak. Kuncinya adalah penguasa lembah-lembah naga perak telah dikalahkan hanya dalam waktu singkat. Jelas sekali ada perbedaan besar dalam kekuatan bertarung mereka. Master Cloud Dragon Valley turun dari langit, pedangnya Qi melonjak ke langit. Seluruh tubuh kamu menerobos masuk ke Cloud Dragon Valley tanpa izin. Apa menurutmu aku mudah diajak bicara? Yin Zeng, aku akan mengampuni nyawamu kali ini, tetapi jika ada waktu berikutnya, aku akan memenggal kepalamu. Anda, dan EBSCP, wajah Tuan Lembah sangat jelek, tapi dia memandang Tuan Lembah dengan rasa takut dan tidak percaya. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Master Cloud Dragon Valley selalu memberi kesan lembut pada orang-orang. Tidak ada yang mengira dia memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan.
Saat dia marah, auranya begitu menakutkan dan sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa jika ada waktu berikutnya, dia akan membunuh Master Lembah Naga Perak. Penguasa Lembah Naga Perak adalah penguasa sebuah lembah. Intinya adalah penguasa Lembah Naga Perak tidak berani membantah. Semua orang mau tidak mau memeriksa kembali Cloud Dragon Valley. Cloud Dragon Valley adalah lembah naga yang baru didirikan di Lembah Dewa Naga. Negara ini memiliki populasi terkecil dan selalu dianggap sebagai negara terlemah. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Master Cloud Dragon Valley benar-benar tak terduga. Master Cloud Dragon Valley melanjutkan, jika muridku tidak bersalah, tidak ada yang bisa menjebaknya. Hari ini, saya pribadi akan mencari jiwanya dan melihat kebenaran. Dengan itu, Master Lembah Yunlong maju selangkah dan muncul di samping Luming. Kakek, Yin Feng berteriak kaget. Yun Ruoksu, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan berlebihan. Kata penguasa Lembah Naga Perak. Menggelikan. Mata Master Lembah Naga Awan itu dingin ketika dia berkata, cukup. Anda telah membawa orang ke Cloud Dragon Valley saya. Bahkan kamu, penguasa lembah, harus berurusan denganku, murid baru. Sekarang, kamu menyuruhku berhenti. Dan EBSP, penguasa Lembah Naga Perak memasang ekspresi muram dan tidak bisa berkata-kata. Yang lainnya juga menggelengkan kepala. Itu benar. Sebelumnya, Yin Feng lah yang memimpin anak buahnya menyerang Lembah Naga Awan. Dia bersikeras bahwa Luming telah membunuh sesama muridnya dan ingin membawa Luming pergi. Pada akhirnya, ketika dia bukan tandingannya, penguasa Lembah Naga Perak mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Merekalah yang terus menekan. Terus terang, Cloud Dragon Valley hanyalah serangan balik. Pencarian jiwa, Yin Feng, teriak Master Cloud Dragon Valley saat telapak tangannya memancarkan sinar cahaya. Dia kemudian mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dahi Yin Feng. Yin Feng berteriak saat tubuhnya langsung menegang dan matanya menjadi tidak fokus. Master Cloud Dragon Valley secara pribadi mulai mencari jiwanya. Setelah beberapa saat, kilatan tajam melintas di mata Master Lembah Awan hampa saat dia berkata, hari ini, aku akan membiarkan kebenaran terungkap. Dengan itu, tangan lain Master Lembah Naga Awan bersinar, dan kristal tembus pandang muncul. Kristal memori. Hati Luming tergerak. Kristal memori adalah harta langka. Ketika seseorang mencari jiwa, ia dapat memproyeksikan ingatan orang yang sedang dicari ke dalam sebuah gambar sehingga orang lain dapat melihatnya. Kristal memori bersinar, dan sebuah gambar muncul di langit. Di halaman, seorang pria muda berdiri dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah Yin Feng sendiri. Dan EBSP, ada 3 orang lagi di depan Yin Feng yang membungkuk hormat. Itu Su Panjang. Itu benar. 2 lainnya adalah Duan Yan dan Fu Xing. Seseorang berteriak kaget saat mengenali orang di gambar itu. Pada saat ini, di layar, Yin Feng berkata dengan acuh tak acuh, saya telah mengatur misi ini melalui beberapa diaken di aula misi. Kalian semua akan bekerja sama dengan Luming dan mencari peluang untuk membunuhnya selama misi, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Ya, Tuan Muda Yin Feng, jangan khawatir. Saya akan memastikan Luming mati tanpa ada yang mengetahuinya. Jika saatnya tiba, kita tinggal mendorongnya hingga dia tewas dalam pertempuran berbahaya saat menjalankan misi. Tidak ada yang akan curiga. Sulama mencibir, matanya berbinar. Jangan khawatir, Tuan Muda. Mereka hanyalah semut alam Kaisar Bela Diri LV1. Aku bisa membunuh mereka semudah menghancurkan seekor semut. Masalah ini pasti ada di dalam tas. Duan Yan dan Fu Xing berbicara secara terpisah dan kemudian membahas detail spesifiknya. Pada titik ini, penguasa Lembah Naga Perak tampak murung. Adapun yang lainnya, mereka tercerahkan. Sepertinya Luming mengatakan yang sebenarnya. Itu semua karena Yin Feng ingin membunuhnya. Dia sebenarnya mengatur seseorang untuk membunuh Luming selama misi. Oleh karena itu, Luming membalas dan membunuh Sulong. Saat ini, adegan tiba-tiba berubah ke adegan lain. Kali ini bukan tentang Luming. Jadi adik perempuanku dibunuh oleh Yin Feng. Tidak kusangka aku masih percaya padanya. Seorang pemuda di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak, matanya merah. Diam. Penguasa Lembah Naga Perak melirik pemuda itu dengan niat membunuh yang dingin.
yang membuat wajah pemuda itu menjadi jelek. Dia mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Yin Zeng, angin kencang sekali. Ayo lanjutkan menonton. Master Awan Lembah Naga tersenyum tipis saat gambar yang diproyeksikan oleh kristal memori berubah lagi. Itu adalah konspirasi lain dari Yin Feng. Setelah menontonnya, pemandangan berubah lagi. Setelah itu, setidaknya selusin adegan berubah. Semuanya tentang bagaimana Yin Feng menyakiti murid lembah Dewa Naga lainnya dan bahkan menggunakan kekuatannya untuk mempermalukan murid perempuan lainnya. Ah, keluargaku, semuanya Yin Feng. Adik kecilku. Di tempat kejadian, terdengar beberapa raungan marah dari anggota keluarga orang-orang yang telah dirugikan oleh Yin Feng. Dulu tidak ada yang mengetahuinya, tapi sekarang semuanya terungkap. Akhirnya pemandangan berubah menjadi sebuah rumah besar. Yin Feng memimpin anak buahnya dan membantai orang-orang di mansion. Klan Feng. Lu Ming berbicara. Dia menyadari bahwa ini adalah rumah keluarga Feng. Satu demi satu, anggota keluarga Feng jatuh di depan Yin Feng. Beberapa di antaranya masih orang tua dan anak-anak. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengolah seni bela diri, tetapi mereka semua dibunuh oleh Yin Feng. Pada akhirnya, tidak ada seekor ayam atau anjing pun yang tersisa hidup. Dia membakar keluarga Feng hingga rata dengan tanah. Lu Ming, kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa berdalih. Mari kita lihat siapa yang bisa bersaksi untuk Anda. Berdiri tinggi di atas keluarga Feng, suara dingin Yin Feng keluar dari mulutnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1490 Bahasa Indonesia. 1490 Bab 1490 Membunuh Yin Feng. Kebenarannya terungkap. Sebelumnya, Yin Feng mengatakan bahwa Lu Ming membunuh keluarga Feng dan itu bohong. Faktanya, Yin Feng adalah orang yang membunuh keluarga Feng dan dia menyalahkan Lu Ming. Dari awal hingga akhir, Yin Feng lah yang ingin menjebak Lu Ming dan menyakitinya. Sungguh junior yang kejam. Dia bertingkah seperti ini hanya karena dia mempunyai kakek yang baik. Hehe. Master Cloud Dragon Valley mencibir. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan kristal memori itu, dan gambar itu menghilang. Adapun Yin Feng, dia duduk di tanah dengan lemas seolah-olah dia telah kehabisan seluruh kekuatannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya terbangun. Kakek, selamatkan aku. Setelah dia bangun, Yin Feng berteriak keras. Diam. Diam. Tuan Lembah Naga Perak berteriak dengan dingin. Saya telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun. Saya telah lalai mendisiplinkan cucu saya ini. Sekarang, serahkan dia padaku. Saya pasti akan mendisiplinkannya dengan ketat ketika saya kembali. Disiplin yang ketat. Lelucon yang luar biasa. Suara mengejek Lu Ming terdengar dan dia melanjutkan, apakah menurut Anda dapat mengimbangi kejahatan Yin Feng dengan hukuman disiplin yang ketat? Penguasa Lembah Naga Perak memandang Lu Ming dengan mata dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Apa yang telah dilakukan Yin Feng menyangkut seluruh lembah Dewa Naga. Dia harus ditangani sesuai dengan aturan sekte. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah tetua aula hukuman naga dan berkata, Penatua, semua orang telah melihat apa yang telah dilakukan Yin Feng. Dia benar-benar gila dan menyebalkan. Menurut aturan lembah Dewa Naga, bagaimana dia harus ditangani? Petik 2. Ini, tetua istana hukuman naga mulai ragu dan bergumam. Yin Feng adalah cucu dari penguasa lembah-lembah naga perak, tetapi Lu Ming juga merupakan murid warisan dari penguasa lembah-lembah naga awan. Apalagi banyak sekali orang yang hadir. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Istana hukuman naga harus menangani ini dengan adil. Kalau tidak, apa gunanya istana hukuman naga? Petik 2. Kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin. Di tempat kejadian, banyak pasang mata memandangi sesepuh istana hukuman naga. Pada akhirnya, tetua istana hukuman naga mengertakkan gigi dan berkata, apa yang telah dilakukan Yin Feng benar-benar mengerikan. Dia telah melakukan kejahatan yang mengerikan dan harus dieksekusi sebagai peringatan bagi orang lain. Ledakan. Aura penguasa lembah naga perak mengamuk, dan seberkas cahaya perak membubung ke langit. Di sisi lain, ekspresi Yin Feng berubah drastis dan dia berteriak, tidak, tidak, kakek, selamatkan aku. Jika harus, maka aku akan melakukannya. Lu Ming berteriak. Inti
Mati! Teriak penguasa lembah naga perak. Kenapa aku tidak berani? Lu Ming maju selangkah dan pedang tempurnya menembus kehampaan, menebas secara horizontal. Puff! Kepala Yin Feng terbang jauh dan darah berceceran di mana-mana. Dewa spiritual muncul dari tubuh Yin Feng dalam ketakutan. Namun, dengan tebasan pedang tempur lainnya, Dewa spiritual Yin Feng mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan berubah menjadi abu. Feng Er, penguasa lembah naga perak sangat marah. Niat membunuh yang kejam keluar dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya yang besar, mencoba membunuh Lu Ming. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangan Master Lembah Naga Awan. Tangan raksasa itu roboh, dan Master Lembah Naga Perak mundur dengan panik. Namun, cahaya pedang tidak berhenti. Sebaliknya, ia tumbuh tertiup angin dan berubah menjadi cahaya pedang seukuran gunung, menghantam Master Lembah Naga Perak. Dan EBSCP, mati. Penguasa Lembah Naga Perak berteriak dengan marah. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya perak saat dia terus meninju. Setelah setidaknya 100 pukulan, dia akhirnya berhasil memblokir cahaya pedang. Namun, ada beberapa luka pedang yang mengerikan di tubuhnya. Puff! Penguasa lembah naga perak memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Sangat kuat. Dia sangat kuat. Hati banyak orang bergetar. Master Cloud Dragon Valley terlalu kuat. Master Lembah Naga Perak dan Master Lembah Naga Awan sama-sama merupakan master dari 7 naga di Lembah Dewa Naga, namun mereka bukanlah tandingannya. Yin Zeng, lain kali, jika kamu berani menyerang muridku lagi, aku, Yun Ruoxu, pasti akan membunuhmu apapun yang terjadi. Kata Yun Ruoxu. Rambut panjang Master Lembah Naga Awan berkibar tertiup angin, dan matanya seperti dua pedang dewa yang menusuk Master Lembah Naga Perak. Penguasa lembah naga perak memiliki wajah yang sangat jelek. Meskipun dia memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya, dia tidak berani melanjutkan. Dia yakin jika dia benar-benar menyerang Lu Ming lagi, Yun Ruoxu, orang gila itu, akan benar-benar membunuhnya. Aku akan membawa tubuh Yin Feng bersamaku. Kata penguasa lembah naga perak setelah beberapa saat. Bawa dia pergi dan segera pergi. Master Cloud Dragon Valley melambaikan lengan bajunya. Dan EBSCP, penguasa lembah naga perak melambaikan tangannya dan menyapu tubuh Yin Feng. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia maju selangkah dan menghilang. Saat ini, banyak orang di tempat kejadian memiliki perasaan yang rumit. Pada awalnya, Yin Feng datang dengan sikap mengancam dan membawa anak buahnya untuk membunuh Lu Ming. Namun, dia tidak menyangka akan kehilangan nyawanya di sini. Dunia berubah begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa memprediksinya. Pembunuhan yang bagus. Beberapa orang meraung dalam hati, hanya merasa sangat puas. Banyak orang tahu bahwa Yin Feng menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain dan melakukan banyak hal jahat. Namun, kakek Yin Feng adalah penguasa lembah naga perak, penguasa lembah dewa naga. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Dia marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Sekarang dia terbunuh, itu sungguh memuaskan. Ada beberapa orang yang mengetahui dari gambar di kristal memori bahwa orang yang mereka cintai juga dibunuh oleh Yin Feng. Mereka begitu bersemangat hingga gemetar. Aula hukuman nagamu harus diatur ulang dengan benar. Anda telah dimanfaatkan oleh Yin Feng. Pada saat itu, Master Cloud Dragon Valley melirik ke arah sesepuh Dragon Punishment Hall. Tetua Balai Istana Hukuman Naga segera gemetar ketakutan. Dia buru-buru berkata, Tuan Lembah Yun benar. Aula hukuman naga harus ditata ulang. Kemudian, dia mengalihkan pandangan tajamnya ke para pemuda Istana Hukuman Naga dan memarahi, kalian, minta maaf kepada Lu Ming. Para pemuda itu gemetar ketakutan saat mereka buru-buru meminta maaf kepada Lu Ming. Lu Ming tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini dan tidak peduli dengan mereka. Ada juga Aula misi. Hehe. Bagus sekali. Sekarang, mereka bahkan berani merusak misi sekte tersebut. Sepertinya banyak orang yang tidak menganggapku serius karena aku sudah bertahun-tahun tidak menghunus pedangku. Master Cloud Dragon Valley mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang. Maaf merepotkanmu. Ayo kembali ke Istana Hukuman Naga. Teriak sesepuh Balai Istana Hukuman Naga dengan keras. Kemudian, dia memimpin orang-orang Balai Istana Hukuman Naga dan meninggalkan tempat itu. Segera,
sebuah berita mengejutkan menyebar di Lembah Dewa Naga. Master Lembah Naga Awan menyerbu ke aula misi karena marah karena muridnya, Lu Ming. Dia telah membunuh beberapa diaken yang ikut serta dalam masalah Lu Ming di tempat. Pada akhirnya, Master Lembah Dewa Nagalah yang membereskan segalanya, dan Master Lembah Naga Yun akhirnya menyerah dan pergi. Setelah kejadian ini, Cloud Dragon Valley memiliki makna baru di hati banyak orang. Master Cloud Dragon Valley terlalu mendominasi dan sombong. Dia telah melukai penguasa lembah-lembah naga perak dengan pedang, membunuh beberapa diaken di aula misi, dan bahkan membutuhkan penguasa lembah-lembah dewa naga untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Banyak orang sekarang tahu bahwa Master Lembah Naga Awan itu sangat kuat. Banyak generasi tua yang menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Akan mengherankan jika orang gila itu tidak kuat. Namun, pedang orang gila itu belum terhunus selama bertahun-tahun, sehingga banyak orang telah melupakan Master Lembah Naga Awan. Master Lembah Naga Perak pantas mendapatkannya karena memprovokasi orang gila itu. Ternyata pedang orang gila itu tidak tumpul sama sekali. Sebaliknya, itu lebih tajam. Kaisar Naga Abadi Chapter 1491 Bahasa Indonesia 1491 Kekuatan Roh Jahat. Di sebuah gua tempat tinggal jauh di dalam lembah Naga Awan, Lu Ming berdiri di hadapan penguasa lembah. Minger, apakah kamu benar-benar bertemu dengan orang-orang dari roh jahat? Master Cloud Dragon Valley bertanya dengan ekspresi muram. Itu benar, namanya adalah Tetua Mohun. Menurutnya, dia terluka parah 80.000 tahun yang lalu dan belum pulih. Kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya. Kata Lu Ming. Itu pasti terjadi 80.000 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka roh jahat masih ada sisa-sisanya. Selain itu, Anda bertemu dengan Raja Dharma yang memusnahkan jiwa di alam rahasia Kaisar Agung. Apakah agama roh jahat akan bangkit kembali? Petik 2. Master Cloud Dragon Valley menghela nafas dan ekspresinya menjadi semakin serius. Lu Ming terkejut. Mengapa semua orang terlihat sangat terkejut ketika mendengar nama roh jahat? Bahkan penguasa lembah naga perak pun tampak ketakutan. Bahkan seseorang sekuat tuannya mempunyai ekspresi yang begitu serius. Tuan, kekuatan macam apa roh jahat itu? Kekuatan macam apa itu? Apakah dia sangat kuat? Lu Ming menanyakan beberapa pertanyaan karena penasaran. Kuat? Tentu saja dia kuat. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh benua Azure. Kata Master Lembah Naga Awan dengan sungguh-sungguh. Dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh benua Azure. Lu Ming terkejut. Benua Azure adalah rumah bagi 13 sekte tingkat atas, yang masing-masing memiliki kekuatan tak terduga. Misalnya, Lu Ming tidak tahu seberapa kuat lembah Dewa Naga atau berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di kedalaman gunung salju yang luas. Dengan banyaknya kekuatan yang dahsyat, roh jahat dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Puncak pemujaan roh jahat adalah 80.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, pemujaan roh jahat sangatlah kuat. Kultus roh jahat adalah yang paling terkenal. Mereka memiliki seorang pemimpin sekte dan 2 wakil pemimpin sekte. Mereka semua adalah ahli puncak di benua Yuan. Selain itu, ada 36 raja penjaga dan 360 tetua. Kekuatan mereka bisa dikatakan sangat menakutkan. Master Cloud Dragon Valley menjelaskan. 36 raja penjaga. Murid Lu Ming mengerut. Dia memikirkan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa. Tuan, mungkinkah semua raja penjaga adalah ahli kaisar yang hebat? Lu Ming merasa suaranya agak kering. Tidak buruk. Ya, Master asal lembah naga mengangguk, sekte roh jahat memiliki 36 raja penjaga. Semuanya adalah ahli tak tertandingi di tingkat Kaisar Agung. 360 tetua semuanya adalah eksistensi kuat di alam suci. Lu Ming tersentak kaget. Kekuatan roh jahat jauh melebihi imajinasinya. Sebenarnya ada 36 raja penjaga tingkat kaisar, serta seorang pemimpin sekte dan 2 wakil pemimpin sekte. Kekuatan semacam ini benar-benar sangat menakutkan. Menghancurkan benua Azure semudah membalikkan tangannya. Apakah dia benar-benar menyinggung kekuatan sekuat itu? Lu Ming tersenyum pahit. Kuncinya adalah pemujaan roh jahat lahir dengan cara yang sangat misterius.
Tampaknya muncul begitu saja. Kemudian, para ahli dalam pemujaan roh jahat juga sepertinya muncul begitu saja. Kekuatan mereka berkembang pesat dan mengguncang seluruh benua Yuan. Apalagi roh jahat mempunyai tujuan yang menakutkan. Tujuan mereka adalah untuk membunuh kaisar-kaisar besar lainnya dan para jenius tak tertandingi yang memiliki potensi untuk menjadi kaisar-kaisar hebat. 80.000 tahun yang lalu, mereka menyebabkan badai darah di benua Yuan. Kata Master Lembah, secara khusus memburu kaisar hebat dan jenius. Guru, mengapa roh jahat melakukan ini? Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu mengapa roh jahat melakukan ini. Mungkin beberapa tokoh besar setingkat kaisar mengetahuinya, tetapi mereka belum mengumumkannya. Master Cloud Dragon Valley menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan demikian, roh jahat menyebabkan semua kekuatan di benua Yuan menjadi panik. Pada akhirnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, bergabung untuk mengepung roh jahat. Menurut catatan, pertempuran itu sangat tragis. Orang suci yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran, bahkan banyak kaisar. Namun pada akhirnya, roh jahat dimusnahkan sepenuhnya dan lenyap dari dunia. Lu Ming terdiam lama setelah mendengar kata-kata guru lembah naga awan. Roh jahat jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Mereka secara khusus membunuh kaisar-kaisar besar dan mereka yang memiliki potensi kaisar besar. Dia akhirnya tahu kenapa begitu banyak orang begitu ketakutan ketika mendengar nama roh jahat. Lu Ming memikirkan banyak hal. Dia teringat akan pertemuannya di alam mistik Kaisar Chang. Kaisar Chang telah menghilang 60.000 tahun yang lalu. Kenyataannya adalah jiwa pemusnah Sakyamuni telah memasuki alam rahasia Kaisar Chang. Dilihat dari waktu, pemujaan roh jahat telah dimusnahkan. Namun, jelas sekali bahwa jiwa pemusnah Sakyamuni tidak mati. Dia telah memasuki dunia rahasia Kaisar Chang dan berperang melawan Kaisar Chang selama 60.000 tahun. Karena jiwa pemusnah Sakyamuni belum mati dan tetua Mo Hun juga selamat, apakah pemujaan roh jahat memiliki ahli lain yang selamat? Setelah 80.000 tahun, apakah roh jahat akan bangkit kembali? Gumpalan jiwa penatua Mo Hun melarikan diri dan menyuruh Lu Ming menunggu balas dendam roh jahat. Apakah roh jahat akan muncul kembali di dunia ini? Lu Ming merasakan tekanan kuat pada tubuhnya. Akan aneh jika dia tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan. Ming, kembalilah dan berkultivasi. Saya akan melaporkan masalah roh jahat kepada penguasa lembah dan meminta dia memberitahu sekte lain untuk berdiskusi. Akhirnya, Master Lembah Naga Yun menginstruksikan. Murid akan pergi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan meninggalkan gua tempat tinggal Master Lembah Naga Awan, kembali ke tempat tinggal guanya sendiri. Setelah kembali ke gua tempat tinggalnya, Lu Ming bermeditasi untuk mengatur pernapasannya. Dia kemudian mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan mulai melahap dan memurnikannya. Sekarang domain kekacauannya telah menembus ke level 3, selama dia terus menyempurnakan batu permata mentah, budidayanya akan meningkat. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ming berkultivasi dalam pengasingan dan memurnikan batu kasar tersebut. Tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dari tahap awal alam kaisar bela diri tingkat kedua ke tahap tengah alam kaisar bela diri tingkat kedua, lalu tahap akhir, puncak. 7 hari kemudian, kultivasi Lu Ming menerobos dan memasuki alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya berhenti melahap batu mentah yang dimurnikan. Selanjutnya, dia harus fokus memahami domain kekacauan. Lu Ming tidak berani membuang waktu. Di benua Yuan, dia benar-benar merasa tingkat budidayanya terlalu rendah. Dia harus meningkatkan budidayanya sesegera mungkin. Namun, memahami kekacauan domain bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Dia pertama-tama harus pergi ke harta karun Istana Naga untuk menukar beberapa harta. Lu Ming meninggalkan gua tempat tinggalnya dan menuju ke aula harta karun naga. Segera, dia tiba di aula harta karun naga dan pergi ke konter tempat dia menukarkan segudang cairan roh dan tulang naga. Senior, apakah kamu masih mengingatku? Lu Ming tersenyum dan menyapanya. Itu kamu, anak kecil, apakah kamu di sini untuk menukar harta karun lagi? Orang tua di konter berkata sambil tersenyum. Dia memiliki kesan mendalam terhadap Lu Ming. Lagi pula,
Tidak semua kaisar bela diri tingkat pertama dapat memiliki 2 juta poin kontribusi. Senior, saya perlu menukar beberapa harta dengan poin kontribusi terlebih dahulu. Kata Lu Ming. Oh, mari kita lihat. Orang tua itu tertawa. Lu Ming memberikan cincin penyimpanan kepada orang tua itu. Lu Ming menggunakan indera spiritualnya untuk memindai dan mengangkat alisnya. Kamu luar biasa, anak kecil. Senjata pedang suci dan 5 senjata spiritual raja. Lu Ming tersenyum dan mengangguk. Senjata suci yang cemerlang dan senjata spiritual kaisar di dalam cincin penyimpanan semuanya berasal dari cincin penyimpanan Mohe. Itu tidak berguna bagi Lu Ming. Dia mungkin juga menukarnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1492 Bahasa Indonesia. 1492 Bab 1000 Tasein terang biasa, bernilai 1 juta poin kontribusi. Senjata 5 raja bernilai 50.000 poin kontribusi, jadi totalnya 1.050.000 poin kontribusi. Anak kecil, berikan aku tanda identitasmu. Kata orang tua itu. Lu Ming memberikan tanda identitasnya kepada yang lebih tua. Saat berikutnya, 1,05 juta poin kontribusi muncul di token identitasnya. Selain 50.000 poin kontribusi yang tersisa, ia memiliki total 1,1 juta poin kontribusi. Anak kecil, harta apa yang ingin kamu tukarkan? Orang tua itu bertanya. Senior, apakah ada senjata Sein tipe sarung tangan di sini? Lu Ming bertanya. Dia selalu ingin membeli senjata suci dalam kategori sarung tangan. Ini akan menjadi dorongan besar untuk keterampilan pertarungan jarak dekatnya. Di lembah Dewa Naga, karena garis keturunannya, banyak orang yang berlatih teknik tinju, telapak tangan, dan jari. Mereka membutuhkan banyak senjata tipe sarung tangan, jadi tidak ada senjata Sein tipe sarung tangan di Istana Naga Harta Karun untuk saat ini. Terlebih lagi, proses penempaan senjata Sein tipe sarung tangan jauh lebih rumit dan sulit, sehingga harganya 2 hingga 3 kali lebih mahal daripada senjata Sein biasa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Begitu mahal. Lu Ming tersenyum pahit. Harganya 2 hingga 3 kali lebih mahal daripada senjata Sein biasa. Bahkan jika harta karun Istana Naga memilikinya, mereka tidak akan mampu membelinya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan senjata suci seperti sarung tangan di masa depan. Dia akan menukarnya dengan sesuatu yang lain terlebih dahulu. Senior, saya ingin menukar beberapa bahan mistis, seperti kristal api ungu, ikan mas naga, akar spiritual api, jantung Lu Ming berdetak kencang. Lu Ming mencantumkan 7 bahan utama yang diperlukan untuk memurnikan ramuan nirwana. Ini adalah benua Yuan, jadi dia mungkin bisa mengumpulkan materi itu. Di masa depan, ketika dia memiliki kesempatan untuk kembali ke benua hutan belantara surgawi, dia dapat menyempurnakan ramuan nirwana, yang akan sangat berguna. Anak kecil, apakah kamu mencoba menyempurnakan pil nirvana? Kata orang tua itu. Lu Ming terkejut. Orang tua ini juga tahu tentang pil nirwana. Selain itu, dia mengetahui tentang pil nirwana saat Lu Ming menyebutkan beberapa materi mistis. Mungkinkah dia juga memiliki formula pil dari pil nirwana? Anak kecil, sebaiknya kamu langsung menukar pil nirvana daripada bahan-bahan ini. Orang tua itu melanjutkan. Langsung menukar pil nirvana. Ada pil nirvana untuk ditukarkan di sini. Lu Ming mau tidak mau bertanya. Haha, tentu saja. Pil nirwana tidak berharga. Hampir setiap sekte di benua Yuanlu memilikinya. Bahkan banyak keluarga kecil dan pasukan kecil memilikinya. Mereka dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat garis keturunan beberapa junior dan meningkatkan bakat mereka. Orang tua itu tertawa. Lu Ming terdiam. Ramuan nirwana, yang dianggap sebagai harta karun, sebenarnya adalah barang umum di benua Yuan. Itu masuk akal. Ada terlalu banyak orang jenius di benua Yuan. Untuk sekte besar seperti Lembah Dewa Naga, standar minimum untuk merekrut murid adalah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Banyak orang yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9 bahkan tidak dapat bergabung dengan sekte besar seperti Lembah Dewa Naga. Oleh karena itu, pil nirwana bukanlah pil langka di benua Yuan. Lu Ming berspekulasi bahwa formula ramuan nirwana yang dia peroleh di benua alam gurun surgawi kemungkinan besar dibawa kembali dari benua Yuan oleh beberapa kaisar.
Hal itu biasa terjadi di benua Yuan, namun di benua hutan belantara surgawi, hal itu tak ternilai harganya. Senior, kalau begitu aku akan menukar ramuan nirvana. Saya ingin tahu berapa banyak poin kontribusi yang harus dikeluarkan. Lu Ming bertanya, 10.000 batu mentah kelas menengah untuk satu, yang berarti 100 poin kontribusi untuk satu. Kata orang tua itu, sangat murah. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Di benua hutan belantara dewa, obat mujarab nirwana yang membuat semua golongan tergila-gila harganya sangat murah di sini. Senjata kaisar bisa ditukar dengan 100 senjata. Senior, saya akan menukar 1000 pil. Apakah Anda memiliki? Kata Lu Ming. Jika dia membawa 1000 dari mereka kembali ke benua hutan belantara surgawi, berapa banyak orang jenius yang akan dihasilkan oleh aliansi naga? Ya, saya punya banyak pil nirwana. Orang tua itu tersenyum, mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Sambil berpikir, botol giok muncul di tangan Lu Ming. Isinya pil nirwana. Dilihat dari kualitas, tingkatkan garis keturunan seseorang sebanyak 3 hingga 4 tingkat, atau bahkan lebih. Orang tua itu menjelaskan. Hati Lu Ming membara karena gairah. Dia sangat berharap bisa segera terbang kembali ke benua hutan belantara surgawi dan memberikan pil nirwana ini kepada keluarga dan teman-temannya. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tingkat budidaya benua hutan belantara surgawi jauh lebih rendah daripada benua Yuan. Di benua hutan belantara surgawi, itu adalah harta karun tertinggi. Di benua Yuan, kemungkinan besar itu adalah barang biasa. Lu Ming menyimpan ramuan nirwana. Poin kontribusi pada token identitasnya berkurang 100.000 poin kontribusi, menyisakan 1 juta poin kontribusi. Senior, saya ingin menukar 50 kg cairan roh yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming berpikir sejenak dan memutuskan untuk menukar sisa poin kontribusinya dengan segudang cairan roh. Dia ingin menukarnya dengan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa, tetapi setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa harga pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa bahkan lebih mengejutkan. Dia tidak mampu membelinya sama sekali. Dia mungkin juga membeli segudang cairan roh untuk menyirami pohon pemahaman kuno dan membiarkannya tumbuh. Selama perjalanannya ke gurun kematian, dia melihat kumbang tanduk panjang Titan duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Pohon kuno yang memahami jalan telah meninggalkan kesan mendalam pada Lu Ming. Tingginya seperti langit, menutupi langit dan menutupi matahari. Di dahan, Dao Agung meringkuk. Jika seseorang duduk dan berkultivasi, memahami Dao Agung langit dan bumi, efeknya pasti luar biasa. Itu adalah pohon kuno pemahaman jalan yang sebenarnya. Pohon kuno pemahaman jalan Lu Ming saat ini tidak dapat dibandingkan dengannya. Lu Ming sangat menantikannya. Dia berharap suatu hari nanti, dia akan mampu mengembangkan pohon kuno pemahaman jalan hingga skala sebesar itu. Begitu banyak sekali cairan roh. Orang tua itu terkejut. Apa yang salah? Kamu tidak punya, kata Lu Ming. Ya, aku hanya sedikit terkejut. Tunggu aku sebentar. Orang tua itu meninggalkan konter dan kembali tidak lama kemudian. Dia memberi Lu Ming sebuah cincin penyimpanan dengan 10 botol cairan roh yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Totalnya, beratnya tepat 50 kg. Lu Ming menerimanya dengan gembira. Poin kontribusi pada token identitas telah menjadi 0. Lu Ming tersenyum pahit. Dia sangat miskin. Karena dia telah menukar harta yang dia butuhkan, Lu Ming kembali ke lembah Cloud Dragon. Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai setelah dia kembali ke gua tempat tinggalnya. Di puncak gunung, pohon kuno pemahaman jalan bergoyang dan melepaskan gelombang aura Dao surgawi. Pau-pau berbaring di bawah pohon kuno pemahaman jalan, tubuhnya memancarkan cahaya putih susu. Ruang di sekitar tubuhnya beriak seperti air. Sejak Bubble mendapatkan spinel ruang dan waktu dari kumbang tanduk panjang Titan, basis budidayanya telah meningkat pesat. Dia telah menerobos ke alam bela diri kerajaan tingkat ketiga beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia mencoba menerobos ke tingkat keempat. Lu Ming tersenyum dan pandangannya tertuju pada pohon kuno pemahaman jalan lagi. Setelah periode waktu ini, pohon kuno pemahaman jalan telah berkembang pesat. Itu sudah menumbuhkan 2 cabang samping. Di atasnya, ada lebih dari 10 daun hijau lembut.
Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pohon kuno Titan Deva yang memahami jalan, pohon itu telah tumbuh berkali-kali lipat dibandingkan saat pertama kali tiba di benua Yuan. Lu Ming mengeluarkan botol giok dan menuangkan 5 kilogram cairan roh yang tak terhitung jumlahnya ke akar pohon pemahaman jalan kuno. Lu Ming kemudian keluar dari diagram gunung dan sungai. Setelah keluar dari diagram gunung dan sungai, Lu Ming meninggalkan gua tempat tinggalnya dan menuju jauh ke lembah naga awan. Target Lu Ming adalah perpustakaan Master Lembah Naga Awan, tempat dia bisa menemukan pengalaman kultivasinya. Segera, Lu Ming tiba di perpustakaan Master Cloud Dragon Valley. Ada banyak buku di perpustakaan. Lu Ming mengambil beberapa buku penting dan mulai membaca. Kaisar Naga Abadi Chapter 1493 Bahasa Indonesia. 1493 Bab 1493 Platform Terapung Setinggi Langit. Selama sekitar 10 hari berikutnya, Lu Ming tinggal di perpustakaan dan membolak-balik buku. Dia dengan cermat membaca wawasan kultivasi yang ditinggalkan oleh Master Lembah Naga Awan, yang memberi banyak inspirasi bagi Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming kembali ke gua tempat tinggalnya. Sepotong batu dao surgawi melayang di atas kepala Lu Ming. Dia tenggelam dalam kondisi pencerahan mendalam. Batu dao surgawi perlahan-lahan akan menjadi semakin kecil seiring dengan pemahaman seniman bela diri, dan akhirnya menghilang. Lu Ming tenggelam dalam kultivasi. Tentu saja, Lu Ming tidak begitu saja memahami alam kekacauan. Setiap hari, dia menghabiskan waktu mengembangkan teknik pedang dewa. Teknik pedang surgawi dapat memperkuat jiwa seseorang dan meningkatkan kekuatan serangan jiwa. Lu Ming tidak akan melewatkan keterampilan rahasia ini. Akan sangat membantunya jika dia mengolahnya ke tingkat yang tinggi. Selain itu, Lu Ming tidak melupakan 13 serangan kekuatan yang terakumulasi dan segel kekacauan yang membalikkan langit. Dia akan mengolahnya setiap hari. Waktu berlalu, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Lu Ming berhenti berkultivasi. Domain kekacauan memang sangat sulit untuk dikembangkan. Terlalu lambat untuk ditingkatkan. Lu Ming menghela nafas. Setelah 3 bulan berkultivasi tanpa henti menggunakan batu dao surgawi, domain primal chaos miliknya bahkan belum mencapai puncak kelas 3, apalagi kelas 4. Orang harus tahu bahwa ini dibantu oleh batu dao surgawi. Batu dao surgawi sangat berharga sehingga bahkan para ahli alam bijak pun akan mendambakannya. Kaisar bela diri dan seniman bela diri lainnya tidak dapat memiliki harta seperti batu dao surgawi untuk membantu budidaya mereka sama sekali, kecuali mereka adalah jenius terbaik dari sekte tertentu. Namun, mereka juga bisa seperti Lu Ming, menggunakan batu dao surgawi untuk berkultivasi sepanjang waktu. Dalam 3 bulan, dia telah menggunakan hampir 30 batu dao surgawi, tetapi domain kekacauannya belum mencapai puncak tingkat ketiga. Sudah jelas betapa sulitnya mengembangkan domain kekacauan. Ketika tingkat domain kekacauan meningkat, kesulitan budidaya juga akan meningkat. Sebelumnya, dia bisa meningkat begitu cepat karena dia telah menyempurnakan 3 buah kerajaan dan menyaksikan pertarungan antara banteng pemakan titan dan makhluk bermata 3. Sekarang dia berkultivasi secara normal, kemajuannya lebih lambat. Selain bidang kekacauan, ia telah membuat kemajuan pesat di bidang lain. Lu Ming telah mengembangkan 13 akumulasi serangan kekuatan ke tingkat kelima. Saat dia menyerang dengan tombak, ada 10 lapisan kekuatan ledakan. Kekuatannya sangat mengejutkan dan telah menjadi serangan terkuat Lu Ming selain segel kekacauan yang membalikkan langit. Itu bahkan lebih kuat daripada saat dia menggunakan penjara untuk menekan seni surgawi. Itu juga mengubah metode serangan Lu Ming. Segel kekacauan yang membalikkan langit juga telah membaik. Itu telah dikembangkan ke tingkat ketiga. Selain lebih bertenaga, Lu Ming juga lebih nyaman menggunakannya. Teknik pedang dewa juga berkembang sangat cepat. Jiwa Lu Ming telah dipadatkan oleh lonceng kesengsaraan pemurnian dunia dan puluhan kali lebih kuat dari orang biasa. Sangat cocok baginya untuk mengembangkan teknik serangan jiwa. Setelah periode kultivasi ini, tidak hanya kekuatan jiwa Lu Ming menjadi lebih kuat, tetapi kekuatan serangan teknik pedang surgawi juga meningkat pesat. Kekuatannya sangat mengejutkan. Lu Du sangat puas dengan peningkatan dalam aspek ini. Hanya saja peningkatan domain chaos terlalu lambat. Saya tidak bisa berkultivasi seperti ini.
Saya harus mempercepat kultivasi saya. Saya mendengar bahwa tempat budidaya suci di Lembah Dewa Naga, platform terapung yang menghubungkan langit, dapat membantu orang memahami dao surgawi dan mengembangkan wilayah kekuasaan mereka. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan berencana melakukan perjalanan ke platform terapung yang menghubungkan langit. Untuk sekte besar seperti Lembah Dewa Naga, ada banyak tempat indah yang bisa membantu orang berkultivasi. Platform terapung yang mencapai langit adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Itu sangat terkenal di Lembah Dewa Naga. Para murid Lembah Dewa Naga hanya perlu membayar batu mentah untuk masuk. Lu Ming meninggalkan Lembah Yunlong dan terbang menuju kedalaman gunung salju. Segera, Lu Ming mendarat di depan sebuah ngarai. Platform terapung yang menghubungkan langit berada di tengah-tengah beberapa gunung salju besar. Dua gunung salju membentuk Canyon Passage. Jika seseorang ingin memasuki platform terapung yang menghubungkan langit, mereka harus melalui jalur ini. Berhenti. Saat Lu Ming hendak memasuki lorong, dia dihadang oleh beberapa pemuda. Apa artinya ini? Lu Ming sedikit mengernyit dan bertanya. Sejauh yang dia tahu, jalan di depan platform terapung yang menghubungkan langit itu tidak dijaga. Baru setelah memasuki lorong barulah ada orang yang menjaga dan membayar batu mentah. Platform terapung yang mencapai langit telah dipesan oleh orang-orang dari Lembah Naga Perak dan Lembah Naga Darahku. Anda dapat kembali lagi setelah beberapa saat. Salah satu pemuda itu mencibir. Dicadangkan oleh Lembah Naga Perak dan Lembah Naga Darah. Platform terapung yang mencapai langit adalah tempat budidaya tanah suci Lembah Dewa Naga. Ini terbuka untuk semua murid 7 lembah-lembah Dewa Naga. Saya Apa yang kamu lakukan? Jika saya mengatakan semuanya sudah dipesan, maka semuanya sudah dipesan. Seorang pria muda menghalangi jalan Lu Ming dan berkata, "Kamu kenal saya?" Mata Lu Ming menyipit. Beberapa pemuda memasang ekspresi dingin di wajah mereka saat mereka mencibir. Bus, bus. Saat ini, dua pemuda muncul. Mereka mengenakan jubah putih panjang dengan sulaman naga es di atasnya. Mereka adalah murid Lembah Naga Es. Kedua murid Lembah Naga Es tidak memiliki siapapun yang bisa menghentikan mereka. Mereka langsung memasuki lorong itu dan menghilang. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa platform terapung yang mencapai langit telah dipesan oleh Lembah Naga Perak dan Lembah Naga Darah? Bagaimana orang-orang di Lembah Naga Es bisa masuk?" Beberapa pemuda menghalangi jalan Lu Ming. Mereka memasang senyum mengejek di mata mereka tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan Lu Ming menjadi dingin. Pihak lain mungkin sengaja mempersulitnya. Dilihat dari pakaian mereka, orang-orang ini jelas adalah murid Lembah Naga Perak. Dia telah membunuh Yin Feng di depan penguasa Lembah Naga Perak, yang menjadikannya musuh Lembah Naga Perak. Namun, dia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, tetapi mereka bisa mengenalinya secara sekilas. Lu Ming mau tidak mau memikirkan banyak hal. Mungkinkah penguasa Lembah Naga Perak sedang mengendalikan situasi dan telah mengirim seseorang untuk menjaga tempat itu sehingga Lu Ming tidak bisa memasuki platform terapung yang menghubungkan langit untuk bercocok tanam? Memikirkan hal ini, kilatan tajam melintas di mata Lu Ming. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga pemuda Lembah Naga Perak itu meledak dengan aura yang kuat. Semuanya berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV4. Berhenti di sana. Salah satu pemuda itu berteriak dengan dingin dan 3 gelombang tekanan menekan Lu Ming. Saat ini, beberapa orang lagi datang. Melihat situasi ini, mau tak mau mereka berhenti untuk menonton. Itu Lu Ming. Orang-orang itu adalah murid Lembah Naga Perak. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Beberapa bulan yang lalu, Lu Ming membunuh Yin Feng di depan penguasa Lembah Naga Perak, yang membuatnya marah. Saya mendengar bahwa setelah guru kembali ke Lembah Naga Perak, dia mengumpulkan semua murid muda Lembah Naga Perak dan mengirimkan pesan untuk meminta mereka menjaga Lu Ming dengan baik ketika mereka bertemu dengannya di luar. Beberapa orang yang menonton sedang berdiskusi dengan suara pelan. Meskipun suara mereka lembut, Lu Ming masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tatapan Lu Ming menjadi lebih dingin. Penguasa Lembah Naga Perak adalah penguasa sebuah lembah. Cucunya telah melakukan kejahatan keji. Bukan saja dia tidak disiplin,
tetapi dia juga mencoba memfitnah Lu Ming dan dibunuh olehnya. Sekarang, dia benar-benar menghasut seorang murid lembah naga perak untuk menghadapi Lu Ming di belakang punggungnya. Dia tercela, tidak tahu malu, dan sangat tidak tahu malu. Dia takut pada penguasa lembah naga awan dan tidak berani mengambil tindakan, tetapi dia membiarkan generasi muda lembah naga perak melakukannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1494 Bahasa Indonesia 1494 sengaja mencari masalah. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya dan menghancurkan aura ketiga pemuda lembah naga perak. Enyah, lalu, Lu Ming meraung. Dengan raungan ini, Lu Ming menggunakan teknik pedang dewa. Gelombang tak kasat mata melonjak ke arah mereka bertiga dan langsung menghantam dewa spiritual mereka. Pada saat ini, dewa spiritual mereka bertiga gemetar hebat seolah-olah mereka terkena badai. Pada saat yang sama, di mata mereka, Lu Ming tampaknya telah berubah menjadi binatang raksasa prasejarah, dan aura menakutkan menekan mereka. Tubuh mereka bergetar hebat, dan dengan teriakan nyaring, mereka benar-benar jatuh ke tanah, tubuh mereka bersimbah keringat dingin. Di sampingnya, beberapa penonton agak tercengang. Raungan Lu Ming menyebabkan ketiga pemuda lembah naga perak itu jatuh ke tanah. Sungguh sulit dipercaya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa itu karena teknik pedang dewa yang ajaib. Tujuan utama dari teknik pedang dewa adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan kemudian menggunakannya untuk melancarkan serangan. Setelah periode kultivasi ini, Lu Ming telah mengembangkan teknik pedang dewa ke kondisi tak terlihat. Dengan teriakan keras, teknik pedang dewa diaktifkan dan langsung menyerang jiwa lawan. Itu tidak terlihat dan sangat misterius. Tiga dewa spiritual pemuda lembah naga perak diserang oleh Lu Ming. Dewa spiritual mereka gemetar dan mereka bahkan mendapat ilusi. Mereka mengira telah melihat binatang raksasa prasejarah. Tubuh dan pikiran mereka terguncang dan sialan, Lu Ming, sihir apa yang baru saja kamu gunakan? Aku akan melumpuhkanmu. Pemuda di tengah berteriak, wajahnya memerah. Dua pemuda lainnya berada dalam kondisi yang sama. Itu terlalu memalukan. Mereka begitu ketakutan oleh auman Lu Ming sehingga mereka duduk di tanah. Jika ini sampai menyebar pasti akan menjadi bahan tertawaan dan ditertawakan. Mereka menyalahkan segalanya pada Lu Ming. Mereka bertiga meraung dan menyerang Lu Ming dengan semburan esensi vital. Enyah, Lu Ming meraung lagi. Teriakan ini tidak hanya berisi serangan teknik pedang dewa namun juga esensi vital yang kuat. Esensi vitalnya membentuk badai dan meledak. Setelah mencapai alam bela diri kerajaan, semakin tinggi tingkat tubuh roh tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi esensi vitalnya juga akan menjadi lebih kuat dan kental. Bagi seorang seniman bela diri kerajaan bela diri, peningkatan budidayanya adalah peningkatan bersama dari esensi sejati dan tubuh rohnya. Oleh karena itu, esensi sejati dan tubuh roh saling melengkapi. Jika tidak, tubuh roh dengan level tinggi tidak akan memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Semakin tinggi level tubuh roh, semakin tinggi pula level Zhen Yuan. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini dan tubuh spiritual bumi tingkat menengah, dia secara alami dapat menghancurkan lawannya dengan inti esensialnya. Begitu ketiga pemuda lembah naga perak menerkam, mereka terkena teknik pedang dewa. Jiwa spiritual mereka bergetar hebat dan mereka merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian, mereka terkena esensi vital Lu Ming. Mereka meratap dan memuntahkan darah. Tubuh mereka terbang mundur dan jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ketiga pemuda lembah naga perak sedang duduk di tanah setelah teriakan itu. Kini, dengan teriakan nyaring, mereka bertiga terluka parah dan terbang kembali sambil meludahkan darah. Ini terlalu mengejutkan. Lu Ming melirik mereka bertiga dengan dingin dan melangkah ke lorong. Ketiga pemuda lembah naga perak berjuang untuk bangun setelah Lu Ming pergi. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kemudian, mereka masuk ke lorong itu. Setelah berjalan melewati lorong, ada konter di pintu masuk, dan dijaga. Tempat ini adalah penjaga yang sebenarnya. 200.000 batu mentah kelas menengah diperlukan untuk mencapai platform terapung yang menghubungkan langit satu kali. Kata salah satu orang di konter. Lu Ming mengangguk dan menyerahkan 200.000 batu mentah kelas menengah.
Dia kemudian melangkah masuk dan melihat ke depan. Pemandangan yang mengejutkan tercermin di mata Lu Ming. Tempat ini berada di tengah-tengah beberapa gunung bersalju, membentuk sebuah kol yang sangat besar. Areanya sangat luas. Di depannya, ada platform batu yang melayang di udara. Totalnya ada 36 baris, dan setiap baris miring ke atas. Setiap 100 meter, ada platform batu yang melayang di udara. Sama seperti itu, ada 13 platform batu yang memanjang hingga ke dalam kehampaan. Ini adalah platform terapung yang mencapai langit. Singkatnya, totalnya ada 36 baris, dan setiap baris memiliki 13 platform batu. Masing-masing berjarak 100 meter dan memanjang hingga ke dalam kehampaan. Saat ini, sudah ada beberapa sosok yang duduk bersila di beberapa platform batu. Hanya satu orang yang dapat memasuki setiap baris dalam satu waktu. Lu Ming melihat beberapa orang sedang duduk bersila di peron batu ketiga, ada yang duduk bersila di peron batu keempat, dan ada pula yang duduk di peron batu kelima. Pada platform batu tersebut terdapat prasasti padat yang menutupi orang yang duduk bersila. Beberapa orang berdiri di bawah dan mengawasi. Dikatakan bahwa platform terapung yang mencapai langit ini diciptakan oleh pendiri lembah Dewa Naga. Itu sangat ajaib. Ketika seseorang duduk di atasnya, rohnya akan lepas ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Ada medan perang yang dibuka oleh pendiri lembah Dewa Naga. Di dalamnya, ada binatang surgawi yang dibentuk oleh hukum jalan surgawi. Ketika prajurit bertarung dengan mereka, mereka dapat memahami jalan surgawi, wilayah kekuasaan, dan bahkan hukum. Dengan setiap platform batu, tingkat kesulitannya akan meningkat. Lu Ming berjalan ke depan dengan santai. Beberapa pemuda sedang memperhatikan. Pada saat itu, mereka semua memandang Lu Ming, mata mereka berbinar. Pada saat ini, 3 pemuda lembah naga perak yang terluka oleh teriakan Lu Ming masuk dan membisikkan sesuatu kepada pemuda lainnya. Mata para pemuda lainnya semakin berbinar. Lu Ming ini menjadi semakin arogan dengan dukungan Master Lembah Naga Awan. Aku akan pergi dan menemuinya. Seorang pemuda gelembung perak berkata dengan dingin. Dia kemudian melangkah menuju Lu Ming. Kamu adalah Lu Ming, kata pemuda gelembung perak dengan dingin. Itu benar. Apa masalahnya? Lu Ming menjawab. Tanam juga. Namun, menilai dari budidaya Anda hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV3. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menembus banyak platform batu. Sungguh menyia-nyiakan batu permata mentah. Kata pemuda berjubah perak, nadanya membawa sedikit ejekan. Anda tidak perlu khawatir tentang berapa banyak platform batu yang bisa saya injak dan apakah saya akan menyia-nyiakan batu permata mentahnya. Selain itu, kamu hanya berada di alam kaisar bela diri LV5. Anda mungkin tidak bisa menginjakkan kaki di lebih banyak platform batu daripada saya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak sebanyak kamu. Konyol. Lu Ming, menurutku kamu terlalu sombong. Anda hanya sedikit berbakat, tetapi Anda tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Ada banyak sekali orang jenius di dunia ini. Masih banyak lagi di lembah Dewa Naga yang lebih berbakat darimu. Pemuda berjubah perak itu mencibir. Oh, jadi maksudmu bakatmu sangat kuat. Saya ingin tahu apakah Anda berani bertaruh dengan saya dengan budidaya kerajaan bela diri LV5 Anda. Kata Lu Ming. Bertaruh. Bagaimana kita bertaruh? Mata pemuda berjubah perak itu bersinar. Mari kita bertaruh siapa di antara kita yang bisa mencapai platform batu yang lebih tinggi. Kata Lu Ming. Kamu ingin bertaruh denganku. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Apa taruhannya? Pemuda berjubah perak langsung setuju tanpa ragu-ragu. Ada total 13 platform batu yang menjulang ke langit. Masing-masing berhubungan dengan wilayah tingkat 1. Platform batu pertama setara dengan wilayah tingkat 1, platform batu kedua setara dengan wilayah tingkat 2, dan seterusnya. Lu Ming hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga dan memiliki wilayah tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa kuat wilayahnya, tidak buruk kalau dia bisa melangkah ke platform batu keempat. Dia, di sisi lain, adalah ahli kerajaan bela diri LV5, namun wilayahnya telah mencapai level 6. Dia bisa melangkah ke platform batu ke-6 untuk bercocok tanam. Lu Ming hanya bisa mengalahkannya jika dia bisa melangkah ke platform batu ke-7. Namun,
Mustahil bagi seseorang dengan domain tingkat ketiga untuk melangkah ke platform batu ketujuh. Karena itu, dia yakin menang. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Kaisar Naga Abadi Chapter 1495 Bahasa Indonesia 1495 Binatang Mutan Surgawi. Dari sudut pandangnya, Lu Ming pasti belum pernah ke platform terapung yang menghubungkan langit sebelumnya dan tidak mengetahui misterinya. Itu sebabnya dia bertaruh dengannya. Bagaimana dengan 500.000 poin kontribusi sekte? Kata Lu Ming. 500.000 poin kontribusi sekte. Hati pemuda berjubah perak itu bergetar. Kemudian, matanya terbakar dan menunjukkan ekspresi serakah. Baiklah, saya setuju. Adik laki-laki, kakak laki-laki, mohon jadilah saksi kami. Pemuda berjubah perak berseru. Pemuda berjubah perak itu berteriak, dan para pemuda yang menonton dari bawah platform batu menoleh. Beberapa dari mereka berjalan mendekat. Beberapa orang yang bersama pemuda berjubah perak juga berjalan mendekat. Saksi apa? Seseorang bertanya. Semuanya, orang ini bernama Lu Ming. Pemuda berjubah perak itu menunjuk ke arah Lu Ming. Lu Ming. Jadi itu dia. Dia adalah Lu Ming. Beberapa orang berseru. Lu Ming sangat terkenal sekarang. Di pintu masuk lembah naga awan, dia telah membunuh Yin Feng di depan penguasa lembah naga perak dan melukainya. Belakangan, penguasa lembah naga awan bahkan telah membunuh beberapa diaken di aula misi. Hal ini mengejutkan seluruh lembah Dewa Naga. Semua ini karena Lu Ming. Nama Lu Ming mulai dikenal banyak orang. Pada saat itu, mereka semua memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Kakak muda Lu Ming, kamu ingin bertaruh denganku. Anda ingin bertaruh siapa yang akan mencapai platform batu yang lebih tinggi. Taruhannya adalah 500.000 poin kontribusi. Benarkah, saudara muda Lu Ming? Petik 2. Pemuda berjubah perak itu bertanya. Apa? Yang lain kaget dengan kata-katanya. Mereka memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Lu Ming sebenarnya ingin bertaruh dengan pemuda berjubah perak itu, dan taruhannya adalah 500.000 poin kontribusi. Dengan basis kultivasi Lu Ming, dia pasti akan kalah bertaruh dengan pemuda berjubah perak. Platform pijakan batu tidak menilai kekuatan tempur seseorang, tetapi wilayahnya. Semakin tinggi level domainnya, semakin kuat domainnya, dan semakin tinggi pula platformnya. Apakah Lu Ming memiliki begitu banyak poin kontribusi sehingga dia tidak punya tempat untuk menggunakannya? Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Pemuda berjubah perak takut Lu Ming akan mengingkari kata-katanya, jadi dia mengumpulkan orang. Ya itu benar, Lu Ming mengangguk. Baiklah, Lu Ming setuju. Kita bisa menjadi saksinya. Seorang pemuda yang bersama pemuda berjubah perak adalah orang pertama yang berteriak. Yang lain juga mengangguk, menunjukkan bahwa mereka bisa memberikan kesaksian. Saudara muda Lu Ming, ayo mulai. Kata pemuda berjubah perak, agak tidak sabar, takut malam yang panjang akan membawa lebih banyak masalah. Baiklah, Lu Ming tersenyum. Keduanya memilih dua platform batu yang berdekatan. Platform batu ini terus naik, dan tidak ada orang lain. Bang, bang, keduanya melompat ke platform batu pertama hampir pada waktu yang bersamaan. Kemudian, mereka duduk bersila secara bersamaan. Platform batu bersinar dan prasasti padat muncul, menutupi keduanya. Fungsi pertama dari prasasti ini adalah untuk memungkinkan pikiran seseorang melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak terduga. Fungsi kedua adalah untuk mencegah orang lain menyerang. Itu memiliki fungsi pertahanan. Meskipun ada peraturan di lembah Dewa Naga bahwa tidak seorang pun boleh menyerang orang lain di platform terapung, atau mereka akan dihukum berat, mungkin ada orang yang mau mengambil risiko. Oleh karena itu, prasasti ini memainkan peran pertahanan yang sangat baik. Ketika rune menutupi seluruh tubuh Lu Ming, dia merasakan rohnya, atau lebih tepatnya, jiwanya, telah ditarik keluar dari tubuhnya. Ruang di sekelilingnya melintas seperti bayangan sekilas. Pada saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah tiba di negeri yang kacau. Lingkungan sekitar sangat luas dan tidak terbatas. Namun, Lu Ming menyadari bahwa aura Dao Agung di sini sangat kaya. Jika dia berkultivasi di sini, efeknya setidaknya 10 kali lebih baik. Apakah ini medan perang hukum surgawi yang diciptakan oleh nenek moyang lembah Dewa Naga? Petik 2.
Lu Ming merenung dalam hatinya. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Di depan mereka, seekor binatang aneh muncul. Binatang aneh ini dipenuhi dengan aura Dao yang agung. Binatang mutan surgawi. Hati Lu Ming tergerak. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah itu, raungan keras terdengar satu demi satu saat binatang mutan jalur surgawi terbentuk satu demi satu. Binatang Dao surgawi ini datang dalam berbagai bentuk. Ada yang berwujud harimau, ada yang berwujud serigala, dan ada pula yang berwujud ular. Semuanya memiliki tanda emas di dahi mereka. Jejak Dao surgawi. Mata Lu Ming dipenuhi cahaya terang. Di medan perang jalur surga, selama binatang aneh semacam ini terbunuh, tanda jalur surga di antara kedua alisnya akan diserap oleh prajurit tersebut. Dia bisa secara langsung memahami jalan surga dan memahami wilayah kekuasaannya. Sungguh luar biasa. Dengan serangkaian raungan keras, setidaknya 5 atau 6 binatang hukum surgawi menerkam Lu Ming. Mengembun. Domain kekacauan menyebar dan mulai menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi tombak panjang yang dipegang Lu Ming di tangannya. Di medan perang hukum surgawi, semua senjata dan esensi vital tidak dapat digunakan karena pikiran ada di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa digunakan adalah wilayahnya. Suara mendesing. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan seberkas cahaya tombak melesat melintasi ruang yang luas, membunuh binatang mutan jalur surgawi. Kemudian, tombak itu menyapu, dan 5 atau 6 binatang hukum surgawi dikalahkan pada saat yang bersamaan. Binatang mutan surgawi dikalahkan dan dihamburkan menjadi energi surgawi. Namun, tanda surgawi di antara alis mereka memancarkan cahaya keemasan dan terbang ke tubuh Lu Ming sebelum menghilang. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan mereka seperti guntur. Lebih banyak binatang mutan jalur surgawi muncul dan menyerang Lu Ming. Lu Ming memegang tombak yang dipadatkan oleh domain chaos dan menyerang ke depan. Dengan goyangan tombak, lebih dari 10 bayangan tombak melesat melintasi langit, membunuh lebih dari 10 binatang buas di surga. Ini adalah platform terapung pertama. Binatang eksotis surgawi yang muncul memiliki kekuatan wilayah tingkat pertama. Bagi Lu Ming, itu tidak sulit sama sekali. Segera, Lu Ming telah membunuh total 108 binatang surgawi, tetapi tidak ada lagi binatang yang muncul. Pada saat ini, Lu Ming merasakan tubuhnya menegang. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke tubuh fisiknya di platform terapung yang menghubungkan langit. Ya, jejak Dao surgawi. Lu Ming merasakan dan menyadari bahwa ada 108 tanda emas surgawi Dao di benaknya. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Lu Ming menghela nafas dengan emosi. Kemudian, dia menutup matanya dan menyempurnakan jejak jalan surgawi ini. Tubuhnya mulai memancarkan sinar keemasan samar. Di platform terapung di sebelah Lu Ming, pemuda berjubah perak membuka surgawi. 10 menit kemudian, pemuda berjubah perak itu berdiri, dan tanda yang menutupi tubuhnya secara otomatis mundur dan menghilang. Pemuda berjubah perak itu menatap Lu Ming dengan pandangan menghina, yang masih dalam pemurnian. Dia maju selangkah dan menyeberang 100 meter. Dia muncul di platform terapung kedua dan duduk bersila. Pada saat yang sama, rune padat muncul di platform terapung kedua dan menyelimuti tubuhnya. Lu Ming terus berada di platform terapung pertama. Setengah jam kemudian, Lu Ming merasa bahwa tanda Dao surgawi yang baru saja dia peroleh telah sepenuhnya disempurnakan. Domain kekacauan memang telah diperkuat satu tingkat. Ini sebanding dengan 7 hari penanaman pahit. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Dia dikejutkan oleh efek platform terapung setinggi langit. Seluruh waktu yang baru saja dia habiskan bahkan tidak bertambah hingga 1 jam, tetapi efeknya sebanding dengan 7 hari kultivasi pahit yang normal. Efek seperti itu sungguh mengejutkan.